Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada kesempatan kali ini, saya Rizal Adam Satria akan memaparkan analisis mengenai outlook dan analisis perekonomian Tiongkok untuk tahun 2022, 2023 hingga 2024 dengan fokus pada tantangan, pergeseran, dan prospek di tengah ketidakpastian global. Mari kita mulai dengan gambaran umum kondisi Tiongkok. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Tiongkok ini memegang peran strategis dalam stabilitas ekonomi global. Pada tahun 2023 dan 2024, perekonomian Tiongkok menghadapi dinamika yang kompleks. Ini ditandai oleh proses pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang belum merata, tantangan struktural yang signifikan di sektor properti, serta tekanan dari ketegangan geopolitik dan pelemahan permintaan global. Meskipun mengalami perlambatan, pertumbuhan dibandingkan periode sebelum pandemi, pemerintah Tiongkok terus mendorong pemulihan ekonomi melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneter, konsumsi domestik, investasi infrastruktur, serta upaya restrukturisasi ekonomi menjadi fokus utama dalam menghadapi risiko jangka menengah yang ada. Kita masuk ke materi. Untuk sekarang, mari kita lihat pertumbuhan PDB Tiongkok. Pemulihan pasca pandemi yang terjadi tidak merata. Pada tahun 2023, Tiongkok mencatat pertumbuhan PDB yang kuat sekitar 55,2%. Yang utamanya ini didorong oleh konsumsi pasca kebijakan Zero COVID. Kemudian, untuk tahun 2024, proyeksi menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan PDB menjadi sekitar 4,5 sampai 5%. Perlambatan ini terutama diakibatkan oleh tantangan di sektor properti dan melemahnya permintaan global. Ini menunjukkan bahwa Tiongkok ini sedang bergerak dari fase rebound menuju ke moderasi pertumbuhan. Lalu mengapa terjadi perlambatan ini? Pada tahun 2023 sendiri, pertumbuhan yang kuat sebagian besar ini karena efek dasar rendah dari tahun sebelumnya dan ledakan konsumsi dan jasa setelah pembukaan kembali ekonomi. Namun, di tahun 2024 ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perlambatan ini. Yang pertama mungkin bisa jadi krisis properti. Nah, krisis properti ini menjadi beban terbesar pada investasi dan kepercayaan ekonomi secara keseluruhan. Banyak pengembang properti menghadapi kesulitan finansial. Kemudian ada permintaan global yang lemah. Tekanan eksternal ini menghambat ekspor Tiongkok yang sebelumnya menjadi mesin pertumbuhan utama. Kemudian ada restrukturisasi ekonomi. Tiongkok sedang dalam transisi menuju model pertumbuhan baru yang lebih menekankan kualitas daripada kecepatan. Transisi ini tentu memerlukan penyesuaian yang mempengaruhi laju pertumbuhan. Jadi implikasinya ini adalah fokus pada kualitas pertumbuhan, bukan kecepatan semata. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai inflasi di Tiongkok. Pada tahun 2023 sendiri, inflasi di Tiongkok ini sangat rendah, sekitaran 0,2%, bahkan sempat deflasi. Kontras dengan tren inflasi yang tinggi yang terjadi di banyak negara secara global. Untuk tahun 2024, proyeksi menunjukkan adanya sedikit peningkatan inflasi, namun tetap berada di level rendah, diperkirakan sekitar 1 hingga 2% menurut IHK. Kemudian, lantas apa sih yang menjadi penyebab dari inflasi Tiongkok yang rendah ini? Yang pertama, deflasi itu sendiri merupakan indikator utama dari lemahnya permintaan domestik. Ketika permintaan barang dan jasa rendah, harga cenderung tidak naik atau bahkan turun. Kemudian ada kepercayaan konsumen yang rendah, juga memainkan peran. Dampak krisis properti dan ketidakpastian pekerjaan menyebabkan masyarakat cenderung menahan untuk mengeluarkan uang. Kemudian ada
kelebihan kapasitas di berbagai sektor industri. Hal ini menandakan bahwa produksi melebihi permintaan yang juga menekan yang pada akhirnya ini menekan harga. Dan terakhir, meskipun ada respon kebijakan yang mendorong stimulus, efektivitasnya sangat tergantung pada pemulihan kepercayaan. Tanpa kepercayaan yang kuat, stimulus mungkin tidak sepenuhnya berhasil mendongkrak permintaan. Mari kita beralih ke nilai tukar yuan. Pada tahun 2023, yuan mengalami depresiasi signifikan terhadap dolar AS. Faktor pendorong depresiasi ini adalah perbedaan suku bunga antara AS dan Tiongkok yang melebar, adanya arus modal keluar, serta sentimen negatif pasar terhadap prospek ekonomi Tiongkok. Untuk tahun 2024 sendiri, yuan ini diperkirakan masih akan mengalami fluktuasi, namun dengan potensi stabilitas yang didukung oleh intervensi dari Bank Rakyat Tiongkok atau PBOC. Jadi untuk 2023 ini realisasi atau estimasinya ini sekitar 7 sampai 7,3% dan 2024 ini masih sama yaitu di tingkat 7 sampai 3%. Kondisi ini menempatkan PBOC dalam dilema kebijakan yang sulit. PBC, PBOC ini harus menyeimbangkan antara melonggarkan kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi dengan menjaga stabilitas yuan agar tidak melemah terlalu cepat di sisi lain. Depresiasi depresiasi yuan yang berlebihan dapat memicu lebih banyak arus modal keluar yang tentu akan membuat buruk kondisi yang ada. Oleh karena itu, PBOC cenderung melakukan intervensi untuk mencegah volatilitas ekstrim, karena stabilitas yuan menjadi sinyal penting bagi investor global mengenai kepercayaan terhadap perekonomian Tiongkok. Sekarang kita tinjau neraca pembayaran Tiongkok, khususnya akun giro. Pada tahun 2023, Tiongkok masih mencatat surplus di akun giro, namun jumlah surplus ini menyusut. Penyebab utama penyusutan ini adalah perlambatan surplus perdagangan barang, potensi peningkatan defisit jasa. Untuk tahun 2024, surplus akun giro diperkirakan akan terus menyusut lebih lanjut dan arus modal keluar menjadi perhatian penting. Mengenai neraca perdagangan barang, Tiongkok masih mencatat surplus besar di tahun 2023, meskipun pertumbuhan ekspor melambat tajam dan impor juga melemah. Untuk tahun 2024 sendiri, surplus perdagangan diperkirakan tetap signifikan, namun sedikit menyusut. Ekspor akan menghadapi tantangan global yang terus ada, sementara impor bisa sedikit naik seiring dengan stimulus domestik. Ini menunjukkan pergeseran dari ketergantungan mutlak pada ekspor menuju keseimbangan baru. Pergeseran ini merupakan bagian dari strategi Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor. Faktor pendorongnya adalah permintaan global yang lesu dan fragmentasi rantai pasok global atau yang dikenal dengan de-risking. Tiongkok memiliki visi baru untuk bergerak menuju model pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi domestik dan inovasi teknologi tinggi. Namun ini adalah tantangan besar karena membutuhkan restrukturisasi besar-besaran di berbagai sektor dan penciptaan permintaan internal yang kuat dan berkelanjutan. Meskipun ada upaya dan visi strategis, Tiongkok menghadapi beberapa hambatan utama menuju stabilitas jangka panjang. Yang pertama adalah krisis properti, di mana hal ini masih menjadi beban terbesar pada ekonomi dan kepercayaan publik. Kemudian ada permintaan domestik yang lemah dan deflasi yang menyebabkan menghambat pertumbuhan internal yang solid. Kemudian ada ketegangan geopolitik dan de-risking tadi. Tekanan eksternal ini berdampak pada perdagangan dan investasi. Kemudian ada reformasi struktural, di mana hal ini mendesak untuk mengadopsi model pertumbuhan baru yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Namun di tengah tantangan ini, Tiongkok juga memiliki peluang dan arah ke depan yang menjanjikan ya. Yang pertama itu mungkin ada potensi konsumsi di mana pasar domestik Tiongkok ini sebenarnya besar tapi belum sepenuhnya pulih sehingga masih memiliki potensi konsumsi yang besar untuk didorong.
Yang kemudian nomor dua adalah dukungan kebijakan, di mana pemerintah Tiongkok ini masih memiliki ruang fiskal dan moneter untuk memperbaiki stimulus. Selanjutnya adalah inovasi teknologi, di mana terdapat dorongan untuk sektor berteknologi tinggi sebagai mesin pertumbuhan baru. Yang terakhir mungkin adalah kualitas pertumbuhan. Fokus pertumbuhan ini adalah ke kualitas yang juga mencakup aspek keberlanjutan dan lingkungan. Adalah langkah positif untuk jangka panjang. Jadi mungkin secara jangka pendek ini kurang menjanjikan, namun secara jangka panjang lebih menghasilkan. Sebagai kesimpulan, Tiongkok saat ini berada di persimpangan jalan. Negara ini sedang dalam fase transisi kompleks, bergerak dari pertumbuhan cepat menuju pertumbuhan yang lebih berkualitas. Prioritas utama adalah mengatasi krisis properti dan memulihkan kepercayaan domestik yang sangat penting. Proyeksi menunjukkan pertumbuhan PDB yang lebih moderat. Namun ini adalah harga yang harus dibayar untuk mencatat stabilitas jangka panjang. Perubahan yang terjadi di Tiongkok akan memiliki implikasi global yang signifikan, mengingat posisinya sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia. Bagaimana Tiongkok menavigasi transisi ini akan sangat mempengaruhi dinamika ekonomi dunia. Sebagai informasi tambahan, data perekonomian Tiongkok yang akurat dapat diperoleh dari berbagai sumber terkemuka, di mana saya menggunakan data dari lembaga keuangan internasional, ada Dana Moneter IMF, World Bank, serta ADB. Kemudian ada Bank Sentral dan Statistik Nasional Tiongkok, PBOC, dan NBS. Kemudian ada media keuangan terkemuka, di mana saya menggunakan publikasi seperti dari Bloomberg, Reuters, The Wall Street Journal, Financial Times, dan Nikkei Asia. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.